Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah, keutamaan dan kebijaksanaan. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu aspek penting dalam sejarah Islam. Kisah ini penuh dengan keutamaan, kebijaksanaan, dan pelajaran berharga bagi umat Islam. Meskipun pernikahan ini memiliki perbedaan usia yang cukup besar antara Nabi SAW dan Aisyah, kisah ini menunjukkan banyak aspek positif dalam hubungan mereka. Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya istrinya perawan yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini menunjukkan kebijaksanaan dan pemilihan Nabi SAW yang mendalam dalam memilih pasangan hidupnya. Meskipun usianya baru 9 tahun ketika pernikahan mereka, perlu dicatat bahwa praktik pernikahan pada masa itu berbeda dengan zaman sekarang, dan keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang sangat hati-hati. Aisyah radhiyallahu anha juga dikenal sebagai salah satu wanita yang paling mendalam pemahamannya terhadap agama Islam. Tidak hanya dia dicintai oleh Nabi SAW, tetapi dia juga menjadi sumber ilmu yang sangat berharga bagi umat Islam. Kisah pernikahan ini juga mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam memilih pasangan hidup. Setelah kematian Khadijah radhiyallahu anha, Nabi SAW merasa kesepian dan pernikahan dengan Saudah adalah tindakan menghiburnya dan memberikan perlindungan kepada seorang janda yang sudah tua. Ini menunjukkan belas kasih Nabi SAW terhadap sesama manusia dan kepeduliannya terhadap mereka yang membutuhkan. Pernikahan dengan Aisyah radhiyallahu anha membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga Nabi SAW. Ini adalah bukti bahwa usia bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan dalam pernikahan, tetapi lebih kepada kebijaksanaan, pengertian, dan saling penghargaan antara pasangan. Kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah bukti dari keutamaan, kebijaksanaan, dan kebaikan dalam hubungan pernikahan. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat usia sebagai faktor penentu dalam pernikahan, tetapi untuk mencari kebijaksanaan dan nilai-nilai yang lebih dalam memilih pasangan hidup. Kemungkinan hikmah pernikahannya adalah berikut ini. Pertama, bahwa beliau bermimpi menikah dengannya. Terdapat riwayat kuat dalam riwayat Bukhari dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Aku diperlihatkan dirimu dalam mimpi 2 kali. Aku saksikan engkau tersimpan dalam sebuah wadah sutera. Lalu ada yang mengatakan, ini adalah hak istrimu. Ketika aku buka, ternyata engkau. Maka aku mengatakan, kalau ini dari Allah, maka akan terlaksana." Hadits riwayat Bukhari 3682. Apakah ini termasuk mimpi kenabian seperti dalam zahirnya ataukah ia ditakwilkannya? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang disebutkan oleh Al-Hafiz dalam Fathul Bari. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan bahwa Aisyah radhiyallahu anha memiliki tanda-tanda kecerdasan dan kepandaian sejak kecil. Beliau ingin menikah dengannya agar dia lebih mampu menyampaikan kondisi dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataannya, benarlah demikian. Aisyah radhiyallahu anha seperti demikian halnya. Dia menjadi rujukan para sahabat dalam berbagai perkara dan hukum. Ketiga, kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ayahandanya Abu Bakar radhiyallahu anhu atas sikapnya di jalan dakwah dan memegang kebenaran saat menghadapi cobaan, sehingga beliau nyatakan bahwa dia adalah orang yang paling kuat keimanannya dan paling jujur keyakinannya secara umum setelah para nabi. Usia pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dalam konteks sejarah dan geografis. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang sering kali menjadi topik diskusi, perlu dipahami dalam konteks sejarah dan geografis yang berbeda. Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi SAW pada usia yang muda, yang mungkin terlihat tidak lazim dalam konteks zaman dan budaya kita saat ini. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ketika membahas masalah ini. Pertama-tama perlu dicatat bahwa Nabi SAW tumbuh dan hidup di Jazirah Arab, yang memiliki iklim panas dan kondisi lingkungan yang berbeda dengan banyak wilayah lain di dunia. Di negara-negara dengan iklim panas, seringkali perkembangan fisik dan kematangan fisik pada anak-anak dan remaja terjadi lebih cepat daripada di tempat dengan iklim yang lebih sejuk.
Ini adalah fenomena alami yang terkait dengan kondisi lingkungan. Selain itu, dalam masyarakat Arab pada masa itu, pernikahan pada usia yang relatif muda bukanlah sesuatu yang tidak lazim. Budaya dan tradisi masyarakat Arab kuno telah mengakui praktik ini sebagai hal yang sah. Oleh karena itu, pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam harus dipahami dalam konteks budaya dan norma sosial yang ada pada saat itu. Namun, penting untuk diingat bahwa pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak hanya berdasarkan usia, tetapi juga karena banyak pertimbangan lain. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, salah satu sahabat terdekat dan paling terpercaya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pernikahan ini juga dipandang sebagai langkah yang membantu memperkuat ikatan antara Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Saat membahas pernikahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, kita juga harus mencatat bahwa pandangan dan norma sosial tentang pernikahan telah berubah seiring berjalannya waktu. Apa yang dianggap normal atau umum pada masa itu mungkin tidak akan sama dengan apa yang dianggap normal di zaman kita saat ini. Oleh karena itu, penting untuk tidak menilai peristiwa sejarah dengan standar saat ini, tetapi untuk mencoba memahaminya dalam konteks waktu dan tempatnya. Dalam kesimpulan, pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa sejarah yang perlu dipahami dalam konteks sejarah, geografis, budaya, dan sosial yang berbeda. Diskusi tentang usia pernikahan Aisyah harus mempertimbangkan semua faktor ini dan menghindari penilaian anakronistik yang tidak mempertimbangkan perbedaan zaman dan budaya.